Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang bisa dikonsumsi atau disimak oleh seluruh lapisan, bukan hanya mahasiswa saja, bisa juga untuk dosen, ibu rumah tangga dan lain-lainnya, yaitu bahasan tentang bagaimana mengelola stres. Konsep stres sendiri itu adalah suatu kondisi mental yang tertekan akibat suatu kejadian tertentu. Misalnya karena nggak punya uang, atau di PHK, atau diabaikan, atau ingin sesuatu tapi tidak tercapai. Ketika harapan berbeda dengan kenyataan dan banyak lagi yang lainnya yang menyebabkan kita semua stres. Setiap orang pasti mengalami stres, tidak terkecuali baik yang anak muda, kemudian yang remaja, kemudian dewasa, atau ibu-ibu, bapak-bapak, tidak melihat usia, tidak melihat gender, tidak melihat status sosial. Baik yang miskin maupun orang kaya juga mengalami stres. Misalnya kalau orang kaya mengalami stres, besok makan apa ya, masak apa ya, bosan itu juga, itu stres memilih masakan seperti apa untuk makan besok. Sedangkan orang miskin misalnya, bukan miskin ya, orang yang kekurangan gitu, itu akan mikir besok makan ya, besok makan enggak, bagaimana caranya besok agar makan gitu. Banyak stres seperti itu. Atau misalnya yang mahasiswa, kadang-kadang saya sering di kelas itu, aduh ibu stres sekali, banyak tugas dari semua dosen. Ya itu kan pilihan kamu sendiri. Kalau misalnya jadi mahasiswa ya harus mengerjakan tugas, jadi ya stres juga. Kalau misalnya nggak mau ngerjain tugas, jadi tukang cuanki saja, ya tetap aja jadi tukang cuanki juga stres. Stres bagaimana mencari bahan untuk besok berjualan, atau stres juga besok mau berjualan kemana ya gitu. Jadi setiap manusia, bahkan hewan pun pernah mengalami stres, atau sering juga hewan mengalami stres. Seperti saya pernah lihat di internet itu ada gajah yang stres membentur-benturkan kepalanya ke tembok ketika di kebun binatang. Atau misalnya binatang lain juga ketika stres, ada yang bulunya rontok, kemudian ada yang tiba-tiba jadi kurus, malah ada ayam yang jadi mati karena pindah kandang. Atau misalnya ikan yang jadi mati karena pindah kolam, asalnya dari kolam satu di daerah tertentu kemudian pindah ke kolam yang baru. Itu akan mengalami stres. Kalau bisa beradaptasi ya lanjut, kalau tidak ya dia akan mengalami kematian ikan tersebut gitu. Nah sama, jadi bukan hanya manusia sih, semua makhluk sepertinya ya mengalami stres. Ke makhluk lain saya belum pernah konsultasi juga. Kalau hewan kan bisa kelihatan ya, ketika kucing saya stres, makanannya diganti, itu akan terlihat dari gerakan sama pesan-pesan nonverbalnya. Kemudian stres juga merupakan tekanan batin pada seseorang yang sangat relatif. Maksudnya bisa jadi kejadian tertentu itu akan membuat si A itu stres, tetapi kejadian yang sama itu tidak akan membuat si B stres. Jadi stres itu bisa jadi persepsi seseorang gitu, karena ada yang mempermasalahkan itu jadi masalah, ada juga yang tidak gitu. Sehingga misalnya ada yang stres, besok makan apa ya, ada juga yang nggak peduli, yang penting makanannya sehat dan halal, jadi nggak peduli harus di restoran mana atau di kafe mana. Itu ada juga yang orang yang easy going, tergantung karakter dan konsep diri orang tersebut. Jadi stres itu relatif untuk beda-beda orang, itu sangat berbeda, karena masalah itu ada kalau dipermasalahkan. Jadi kalau nggak dipermasalahkan, yang nggak akan jadi masalah dan nggak akan jadi stres. Contohnya misalnya ada teman saya yang baru menikah, terus dia stres karena yang satu biasa rapi, yang satu acak-acakan ternyata. Nah itu bisa menjadi stres. Nah kalau saya nggak masalah mau acak-acakan, mau ini, yang penting semuanya sehat, selamat, higienis gitu. Nah segala sesuatu itu berawal dari pikiran. Jadi masalah yang tadi atau stres tadi itu karena kita dipikirkan. Kalau misalnya kita overthinking, atau kita punya trauma di masa lalu yang misalnya, kan kalau di otak itu ada bagian otak kiri, otak kanan, otak tengah, ada di depan, ada misalnya batang otak segala macam. Nah itu
itu semua pikiran kita itu yang mengawali segala sesuatu, apakah hal tersebut akan menjadi stres atau tidak. Misalnya kita menghadapi sesuatu, melihat sesuatu, bisa jadi orang ini panas gitu ya melihat sesuatu, yang satunya lagi tidak, cuek aja gitu, kan itu bukan urusan saya. Tapi ada juga orang yang merasa panas melihat orang lain sukses atau melihat orang lain bahagia, atau misalnya orang ya cuek aja. Ada juga yang kita ikut senang kalau orang lain senang. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Jadi semua berawal dari pikiran kita, bagaimana kita mengolah dan mengelola pikiran kita. Jadi yang mempersepsikan itu stres atau tidak ya pikiran kita masing-masing sebenarnya. Nah, ini semua berkaitan bagaimana kita mengelola stres itu berkaitan dengan potensi-potensi yang ada pada manusia. Mungkin kesininya itu banyak konsep-konsep potensi manusia, misalnya seperti Simon Freud, itu potensi manusia itu ada ID, ego, super ego, atau menurut siapa gitu. Ada yang bawa kecerdasan manusia itu ada 10, ada kecerdasan imajinasi, misalnya ada kecerdasan macam-macam lah. Tapi kalau secara pandangan umum, potensi manusia itu ada 3, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, atau IQ, EQ, dan SQ. Nah, potensi-potensi ini tergantung dari individunya dan tergantung tadi apa yang ada di otak kita masing-masing. Nah, kembali lagi tadi pada penyebab stres, yaitu karena adanya masalah yang dipermasalahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita semua ini perlu masalah? Kalau nggak ada masalah gimana coba? Seandainya misalnya kita nggak ada masalah itu pun adalah masalah, sehingga kita tidak berpikir ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa berpikir itu lebih daripada amal dan kebajikan. Jadi berpikir itu beda dengan overthinking. Jadi thinking itu berbeda dengan overthinking. Jadi berpikir itu wajib, malah harus ya. Karena tandanya kita hidup adalah kita berpikir. Makanya kita perlu masalah. Masalah dari luar kita butuh masalah untuk menjadi motivasi ke depannya. Kita butuh masalah, tapi jangan cari masalah. Bukan berarti kita cari-cari masalah, tapi masalah itu kita butuh. Misalnya kita nggak punya uang, itu masalah kan? Kita butuh, sehingga kita jadi bekerja gitu. Kalau kita segala macam udah nggak, makanya suka ada yang bilang, aduh saya nggak ada masalah apa-apa ya, karena saya udah punya, udah uang udah banyak, udah anak banyak, udah istri banyak, istri mah 1, terus suami udah ada, udah mapan, terus aku nggak punya masalah. Nah, dengan nggak punya masalah itu adalah masalah, sehingga otaknya tidak terpicu untuk berpikir. Jadi ketika nanti ada bencana atau tiba-tiba ada sesuatu, itu akan stresnya terus berat. Makanya kita memang butuh masalah, tetapi jangan cari masalah. Nah, masalah dari dalam diri kita itu harus berpikir cari solusinya. Jadi berpikir untuk mencari solusi dari masalah kita itu membuat kita bergerak, move gitu, membuat kita action, sehingga tidak mager aja di rumah. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, saudara-saudara, rekan-rekan, Bapak Ibu, bahwa menurut penelitian itu 90% penyakit orang dewasa dipicu oleh stres. Malah pemicu tertinggi untuk penyakit jantung itu adalah stres. Jadi ketika ada masalah tetapi tidak bisa menyelesaikannya, itu menjadi stres, kemudian menjadi penyakit. Nah, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh stres itu misalnya asam lambung, disebutnya penyakit psikosomatis ya, misalnya asam lambung jadi sakit perut, jadi sakit kepala, terus malah ada bisa ke jantung. Terus ada juga yang stres itu karena jadi gatal-gatal kulit. Saya malah baru tahu, tapi ternyata ada kasusnya itu banyak. Ketika saya nanya ke dokter, dok kenapa kok bisa gatal-gatal kayak gitu, seperti alergi? Ya itu bukan karena alergi, tapi karena ada stres gitu, karena adanya masalah. Masalah yang kita hadapi dengan secara positif itu akan membuat manusia menjadi berpikir, dan itu seperti yang tadi saya sebutkan, menjadi motivasi untuk mencari nafkah. Misalnya masalahnya keuangan, itu kita mencari berpikir, wah gimana nih di era pandemi ini kita kan nggak bisa keluar dengan bebas, bagaimana caranya mencari uang dari rumah misalnya. Nah itu kan ada masalah karena di PHK, kemudian kita berpikir bagaimana cara cari uang dari rumah.
Nah, dari berpikir itu menjadi motivasi untuk bergerak, misalnya bikin online shop, yang tadinya punya restoran bikin frozen food gitu. Jadi makanan-makanan itu jadi frozen dan bisa dijual secara online. Atau misalnya yang biasanya jualan di pasar atau di mana itu bisa baju-bajunya itu dijual secara online. Atau apa yang lain-lainnya, misalnya untuk aduh gimana nih untuk yang event organizer, saya jadi gak ada job misalnya segala macam, itu menjadi berpikir kan masalah itu. Nah, menjadi motivasi untuk membuat sebuah event yang bisa dilakukan secara virtual. Makanya sekarang tuh lagi banyak-banyaknya webinar, kemudian wisata virtual, kemudian segala sesuatu yang virtual. Itu ketika ada masalah, berpikir memotivasi untuk melakukan inovasi di era pandemik ini sehingga bisa mencari nafkah. Nah, itu ada hubungannya ketika stres itu. Yang tidak bisa mengendalikan stres kan biasanya jadi marah. Nah, marah itu berbeda dengan emosi. Marah tidak sama dengan emosi. Emosi itu kita penting kadang-kadang, karena emosi itu energi dan motion, itu menurut kita ya. Belum ada di buku sih. Jadi emosi merupakan perpaduan antara energi dan motion. Energi itu ya energi, motion itu movement gitu, jadi bergerak. Sehingga ada emosi itu, kita punya energi untuk bergerak, makanya perlu emosi. Atau kalau mungkin di bahasa lain ada bilang nafs ya, semacam motor penggeraknya itu adalah emosi, perpaduan antara energi dan motion itu. Jadi jangan salah, bukan berarti kita tidak boleh marah. Marah pada porsinya dengan emosi sesuai dengan yang tadi itu, bahwa emosi itu adalah energi dan motion ya, bukan marah yang membabi buta yang melupakan hati dan pikiran kita. Nah, ini berikutnya ketika kita marah atau misalnya karena stres tadi membuat kita marah. Nah, kita bisa memadukan bahwa marah tersebut atau digabungkan ke emosi, energi dan motion tadi itu, sehingga kita bisa memperlihatkan kecerdasan emosional kita. Kecerdasan emosional kita adalah ketika kita bisa mengontrol emosi kita. Kapan waktunya marah, kapan waktunya untuk diam, kapan waktunya untuk kita bisa meredam seluruhnya, menunda marah, emosi itu untuk besok. Jadi jangan sampai marah yang negatif itu adalah ketika kita marah tidak memikirkan hati dan pikiran, tidak cerdas gitu. Makanya ketika kita bergerak itu bawalah hatimu, tetapi jangan ketinggalan otakmu. Jadi di sini adalah kecerdasan emosional, bagaimana kita bisa mengendalikan dan mengontrol emosi kita. Marah, jadi kalau misalnya teman-teman, rekan-rekan, adik-adik, bapak ibu marah, itu berpikir langsung, itu asli, emosi akan turun. Energi untuk marahnya yang tadi itu akan turun. Jadi ketika kapanpun kita marah, kita berpikir, emosi akan menjadi turun. Nah, ini spiritual dan rohani ini hampir selaras ya, antara spiritual dan rohani, karena memang spiritual itu ada di dalam rohani kita. Ketika daya pengendali energi positif menjadi spiritual. Daya pengendalinya apa? Tadi ketika self control itu. Nah, kalau energi positif itu apa? Ketika emosi yang tadi itu secara positif, bukan marah yang tidak pakai hati dan pikiran gitu. Jadi ketika kita punya self control, daya pengendali, kemudian energinya positif, akan melahirkan spiritual. Nah, bagaimana caranya kita mempersatukan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual? Itu semuanya harus sinergi, harus seimbang, balancing di sini. Jadi jangan sampai kalau kita mengedepankan intelektual, nanti kita akan menjadi tidak berakhlak ya, pintar tapi tidak berakhlak. Tapi kalau mendekat emosional, kecerdasan emosional, kita akan menjadi perasa, baperan, tidak cerdas dan tidak melihat ke inner self gitu. Jadi antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual itu harus semuanya seimbang, yang akan menghasilkan hasil yang positif. Nah, kecerdasan spiritual itu bagaimana caranya? Ketika kita mempunyai pikiran yang sehat. Wah, bagaimana nih caranya berpikiran yang sehat? Makanya ada usaha-usaha dari kita sendiri untuk menjaga pikiran kita, jangan memikirkan hal-hal yang buruk, jangan memikirkan hal-hal yang negatif.
Kan seperti yang di awal tadi bilang bahwa segala sesuatu, stres, masalah segala itu berawal dari pikiran. Nah, untuk kecerdasan spiritual yang pertama itu, pikiran kita harus sehat dengan tidak memikirkan hal-hal yang kotor dan negatif. Karena apa yang akan kamu pikirkan itu akan terjadi gitu. Jadi ketika pikirannya sehat, pikirannya cerdas, bisa memilih dan memilah, bijaksana, itu akan melahirkan kecerdasan spiritual yang secara keseluruhan. Nah, bagaimana caranya mencerdaskan pikiran? Ya, dengan tadi menggabungkan dan melatih kecerdasan emosional kita dengan kontrol emosi, kemudian kecerdasan intelektual kita dengan banyak belajar, referensi, termasuk misalnya kita sekolah, kuliah, dan segala macam. Kemudian kecerdasan spiritual itu adalah kendaraannya adalah agama. Ketika kita menjalankan perintah agama dengan baik, kemudian kita juga mengkaji diri, bukan hanya mengaji kitab suci, tetapi mengkaji diri juga. Jadi emosi yang terkontrol, intelektual yang cerdas, spiritual yang cerdas, itu pikirannya keseluruhannya akan dihasilkan adalah pikiran yang cerdas. Nah, ketika banyak sekali referensi bagaimana cara mengelola dalam mengatasi stres itu, ya kamu pokoknya harus banyak seperti ini, kamu datang ke spiritualis ini, kan suka banyak saran-saran seperti itu. Nah, seandainya kita dalam keadaan sendiri dan memang dananya terbatas untuk konsul ke psikiater atau psikolog atau siapa untuk masalah stres, kita bisa melakukannya sendiri di rumah untuk mengatasi stres. Caranya itu yang pertama yang tadi, ketika kalau misalnya kita marahnya atau stresnya itu lagi di tempat kerja atau di mana-mana, di kendaraan umum, itu yang tadi seperti saya bilang, ketika marah berpikir maka akan reda. Bu, katanya menurut ini kalau misalnya kita marah kita harus berwudu atau duduk atau tidur. Ya kalau di rumah mungkin itu bisa ya, karena kita gampang ke kamar mandi untuk wudu, untuk duduk juga ada kursi, untuk tidur juga ada bisa di kamar tidur kita. Tapi kalau misalnya seandainya di public transportation atau di kendaraan umum, kita tidak bisa langsung seperti itu. Makanya ada cara-cara untuk mengatasi stres dalam kondisi yang tidak memungkinkan melakukan hal yang tadi, yaitu dengan ketika marah langsung berpikir. Tapi saya di sini ada tata cara yang secara praktek udah saya dan teman-teman sendiri lakukan, bagaimana cara mengatasi stres. Sebaiknya ini kalau misalnya kalau lagi di rumah atau di mana-mana. Yang pertama, kita olah nafas 3 kali 15 detik. Contohnya seperti ini. Jadi kita mengeluarkan dulu nafas yang sisa-sisa residu yang ada di dada atau di perut dengan meniup. Kemudian kita menarik nafas dalam-dalam dari hidung. Nah, ditahan, disimpan di perut. Nah, itu dihitung 15 detik. Dihitungnya pakai jari, misalnya nggak usah dihitung 1, 2, 3, nanti keluar atau nafasnya ya. Jadi dihitung 15 detik dalam hati. Kalau saya biasanya dengan zikir. Jadi zikir dengan sambil mengolah nafas. Dan biasanya saya itu dilakukan setelah sholat fardu, lidahnya ke atas. Jadi olah nafasnya 3 kali setelah sholat fardu itu, setelah zikir dan berdoa segala macam, itu olah nafas yang tadi ya, dihabiskan dulu residu udara yang ada di dada dan di perut dengan cara meniup. Setelah habis langsung naik nafas dari hidung. Nah, tahan di perut 15 detik, keluarkannya langsung, jangan langsung gitu, jangan, pelan-pelan aja. Nah, ulangi sampai 3 kali. Nah, setelah itu kita berdiam diri dan berteriak di dalam hati. Mungkin teman-teman gimana caranya berteriak dalam hati? Berteriak di dalam hati dengan frekuensi dari mulai rendah sampai tertinggi. Misalnya berteriak dengan kata A, dari nada rendah dulu, sampai teriak tinggi gitu. Itu tapi dalam hati dengan tadi lidah ke atas ya. Nah gitu, kita berteriak dalam hati dari mulai volume terendah sampai volume tertinggi. Yang mau diteriakan monggo, terserah masing-masing. Tapi kalau saya biasanya meneriakan kata hening. Misalnya seperti ini, teriak dalam hati kata hening 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 gitu, biar merasa lega. Tapi itu dalam hati, tidak terucap secara verbal karena mulutnya ditutup, lidah ke atas. Nah itu kemudian kita berteriak dari volume terendah
sampai volume tertinggi dalam hati. Diulangi sampai 3 kali. Setelah itu diam 1 menit. Boleh sambil berzikir sampai mau dikosongkan pikiran segala macam. Nah itu kalau teman-teman, rekan-rekan, bapak ibu, adik-adik itu melakukannya secara rutin. Biasanya saya sebelum tidur, karena kalau tidur dengan membawa banyak masalah itu tidurnya tidak akan nyenyak. Sebelum tidur sama pagi-pagi setelah sholat subuh. Kalau saya, ini teman-teman yang bukan muslim bisa menyesuaikan ya dengan caranya masing-masing, tapi diusahakan sebelum tidur dan bangun pagi. Kalau saya, kalau teman-teman ketika marah atau misalnya di kendaraan umum bisa juga langsung, nah gitu langsung narik nafas 3 kali yang tadi, ya. Semoga bermanfaat untuk bapak ibu, teman-teman, adik-adik dan rekan-rekan sekalian. Cukup sampai di sini dulu. Ada quote terakhir dari saya. Jadi caranya healing yourself by healing others. Jadi membantu orang lain itu sebenarnya untuk membantu diri kita sendiri. Ketika kita bersedekah untuk orang lain, sebenarnya itu adalah menolong diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed.